Engkaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Kita akan mulai doa pagi kita dan kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami memuji Engkau, Bapa yang memelihara kami hingga hari ini kami ada semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami berdoa supaya Engkau terus memegang tangan kami untuk menyertai dan menuntun kami menggenapkan rencana Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai hari kami bersama dengan firman-Mu. Roh Kudus menolong supaya kami mengerti kebenaran-Mu.
terlebih mengalaminya di dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Pagi ini pembacaan kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 23. Kalau kemarin di Kisah Rasul pasal 22 kita mendapati bagaimana Paulus sudah ditangkap, harusnya disesah tetapi tidak jadi disesah karena dia seorang warga Roma. Akhirnya dia dimasukkan ke markas, ke penjara. Nah, karena kepala pasukan P ini mengerti sebenarnya kisah apa yang terjadi di sana, maka kepala penjara meminta Paulus untuk dihadapkan kepadanya di pagi harinya. Nah, saya akan membaca beberapa ayat ya, ayat 31, ayat 30 sampai ayat 3 ya. Sampai ayat 3 saya akan membaca. Paulus dihadapkan di mahkamah agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Lagi-lagi hikmat Tuhan di dalam Paulus menolong. Ada pernyataan dari Paulus yang ketika Paulus ditangkap di ayat 5, di pasal 22 ayat 5, Paulus berkata tentang hal itu, tentang bagaimana yang terjadi dengan Paulus ketika dia menganiaya jemaat. Paulus berkata tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Nah, atas dasar ini akhirnya kepala pasukan menghadirkan imam besar dan imam-imam yang lain untuk mengkonfirmasi pernyataan Paulus. Apakah betul ketika dulu Paulus disuruh untuk membunuh pengikut jalan Tuhan itu imam-imam kepala tahu. Dan betul ketika dipertemukan mereka berdua, Paulus sekali lagi mengambil kesempatan untuk terus memberitakan Injil. Ayat pertama dia berkata Paulus menatap mereka. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama itu berkumpul. Sekarang Paulus bertemu. Kalau kemarin hanya dengan rakyat, dengan masyarakat, dengan orang-orang tentara, sekarang Paulus bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Paulus bergerak ke sisi yang lebih dalam, ke tokoh-tokoh agama, dan Paulus ikut ada di sana. Dia menyampaikan, "Hai saudara-saudara, kepada kamu hari ini," dia berkata, "aku masih hidup dalam hati nuraniku yang murni." Paulus menyampaikan itu dengan berani di hadapan mahkamah agama. Dan ada seorang imam besar memberi tanda isyarat kepada orang yang dekat dengan Paulus. Tampar aja mulutnya, tampar aja. Dan betul, Paulus ditampar. Tetapi apa yang dikatakan Paulus? Dia berkata ayat 3. Ketika mulut Paulus ditampar oleh seseorang yang dekat dengannya, oleh suruhan imam besar Ananias, Paulus berkata, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dilapur putih-putih. Engkau menghakimi aku menurut hukum Taurat, tetapi engkau sendiri melanggar hukum Taurat." Wow.
terlalu tegas, terlalu berani dia ketika bertemu dengan ketidakbenaran. Dia tidak mau dia tidak mau berkompromi. Dia tidak mau benarkan kebiasaan, tetapi dia mau membiasakan kebenaran. Dia mau terus menyampaikan itu. Kebenaran itu harus jadi yang terdepan. Dan Paulus mengemukakan itu. Dia bahkan berkata, engkau itu seperti tembok yang dicat putih, padahal kotor, nampaknya putih. Paulus melanjutkan memperjelas, engkau menghakimi aku dengan hukum Taurat, sedang engkau tidak melakukan hukum Taurat. Wow, sebuah tamparan yang keras dan terlalu berani di hadapan pemuka agama. Berani gak kita di depan pemuka agama ngomong langsung kayak Paulus? So digaplok kita ya. Tetapi itu kebenaran. Tetapi saya mau berkata, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat ketidakbenaran, ya jangan dibenarkan. Sampaikan dengan ketulusan hati, sampaikan dengan kemurnian hati, pakai hikmat Tuhan. Minta supaya tidak harus menegur itu dengan kalimat yang menyakitkan. Bisa kok memilih menegur dengan pilihan kata yang lebih baik. Hari-hari ini mungkin kalau kita sedang orang tua menasihati anak, mari memakai kalimat-kalimat yang baik supaya tidak menimbulkan kepahitan, tidak sedang menyakiti orang lain. Kalau mungkin kita sedang menunjukkan atau ingin memperbaiki kesalahan, ingin menuntun orang dalam kebenaran, mari tuntun dengan cara yang santun, tuntun dengan cara yang baik. Sampaikan dengan penuh kasih, bukan penuh emosi, tapi penuh kasih. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Ketika orang dikasihi, bukan dihakimi, dia akan mudah ditolong. Ketika kita bisa merangkul seseorang dengan penuh kasih, kita bisa menyampaikan dengan bahasa kasih, bahasa yang lembut, yang bisa dimengerti. Mungkin suaranya keras, tetapi pilihan kata itu sangat penting supaya tidak ditolak. Sehingga apa yang seharusnya kita sampaikan, kebenaran prinsip yang harus kita sampaikan itu bisa diterima. Karena cara menyampaikan kita, pesan yang sama disampaikan orang yang berbeda, bisa berbeda. Tetapi mari belajar, ini butuh latihan, terlatih untuk bisa menyampaikan. Ini butuh pengetahuan, ini butuh kesabaran untuk kita bisa menyampaikan sesuatu. Yang pertama, tegurlah dengan kasih. Yang kedua, miliki integritas. Belajar dari para imam besar dan pemuka agama yang ada di kisah ini. Mereka seperti tembok yang dicat putih. Kalau bisa digambarkan ya seperti pemakaman. Bagus dari luar tapi busuk di dalam. Mari belajar berintegritas, jujur. Jujur dengan hati nurani yang ada. Apa yang kita tampilkan ya itu juga apa yang ada di hati kita. Menjadi orang yang merdeka. Kalau kita mengingat bahwa ada Tuhan di sekeliling kita, maka kita akan mudah untuk hidup di dalam integritas. Tidak akan berkamuflase dengan apapun, tapi menjadi seorang yang merdeka, yang bisa hidup dengan apa adanya, dengan ketulusan hati. Kita bisa kok berubah. Tidak selalu melulu dengan kekerasan. Contoh, istri saya orang Sulawesi, tidak mudah berbicara halus, tidak mudah berbicara seperti orang Jawa yang pelan, yang ngomongnya muter-muter dulu, enggak. Tetapi bisa kok dengan penuh kasih, bukan dengan marah-marah, menyampaikannya dengan lembut tapi tegas. Ya, itu satu pelajaran yang bisa kita praktekkan ketika kita mendampingi orang, menasihati orang, menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran.
Yang kedua, yang ketiga. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah belajarlah untuk hidup dengan hati nurani yang murni, ya. Hidup dengan penuh, ya, dengan kemurnian, ya, dengan kemurnian. Yang kedua, hiduplah dengan penuh integritas. Yang ketiga, teman-teman, kalau kita menghadapi masalah, Tuhan ada di sana. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ayat 16 sampai 21. Kalau teman-teman nanti baca, ada seorang keponakan Paulus yang mendengar bahwa ada komplotan yang ingin membunuh Paulus. Dan dia menyampaikan kepada imam-imam, kepada para perwira dan kepala pasukan, dan akhirnya ada solusi buat Paulus. Paulus dipindahkan ke Kaisarea dan Paulus tidak dibunuh oleh komplotan orang-orang ini. Ada jalan keluar di saat kita tidak mengerti jalan yang harus kita tempuh. Harus ngapain? Bahkan Paulus di saat dia tidak punya hak untuk menentukan arah karena dia sedang ada di penjara, Tuhan sanggup membuat dan memunculkan arah di sana. Ketika Paulus ada di penjara yang dia tidak punya hak atas dirinya, tapi Tuhan menolong sehingga ada solusi bagi dia. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang seringkali kita tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Kita seringkali tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Ya, mari belajar untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Menjadi seorang yang merdeka, menjadi seorang yang penuh dengan ketulusan. Bisa menegur, menyampaikan dengan bahasa kasih, mengevaluasi, menuntun orang dengan penuh kasih, dan percayalah ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, saya yakin masalah keuangan, kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong apa yang kita kerjakan. Kalau kita bekerja, mari bekerjalah dengan ketulusan dan kejujuran. Kalau orang awam punya moto, punya pemikiran bahwa kalau jujur itu bakalan ajur. Saya mau berkata enggak. Orang jujur itu mujur. Orang jujur itu mujur. Kalau kita jujur, mungkin sedikit untung kita, tetapi akan banyak pelanggan kita. Coba saja orang yang menimbang gula 1 kilo, utuh 1 kilo, dengan orang yang menimbang gula dikurangi 1 on. Maka orang tidak akan kembali kepada yang ngurangin 1 on. Pasti akan kembali kepada yang utuh 1 kilo. Kalau kita menjual produk berkata ini asli, tapi ternyata KW, maka stop, dia akan terhenti jalan berkatnya. Tapi kalau kita bilang asli ya asli, palsu ya palsu, baru ya baru, second ya second, maka orang akan datang kembali kepada kita karena dia, oh iya, orang ini jujur, orang ini baik, orang ini benar. Mungkin hasilnya kecil, tapi kalau banyak orang yang datang, banyak orang yang membeli, pasti akan jadi banyak. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kita berusaha di bidang jasa, ya mari lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kasih, dengan detail, sehingga hasilnya maksimal. Maka orang akan memakai kita kembali. Lakukan segala sesuatu dengan all out, dengan penuh kesungguhan. Maka di sana kita akan mendapat jalan berkat. Hiduplah penuh integritas. Dan kedua, mari kita tegur, mari kita nasihati orang-orang itu dengan penuh kasih.
Yang ketiga, akan ada selalu pertolongan Tuhan. Sekali lagi, akan ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh di rumah terbaring, saya mau berkata, jangan menyerah. Mari berharap terus kepada Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup menolong. Nanti kita akan berdoa supaya obat-obat yang diminum, usaha-usaha yang dilakukan untuk berobat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dipakai Tuhan menjadi jalan untuk membawa kesembuhan. Tetapi sekalipun, kalaupun tidak dan belum disembuhkan, mari berharap ada Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Apapun masalah kita, ada yang lagi bingung cari sekolah, cari kampus hari-hari ini, yang baru untuk melanjutkan studi, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menolong. Yang sedang kehilangan pekerjaan, urusannya dengan finansial, saya mau berkata, jika kita melakukan bagian kita dengan baik, mengerjakan, saya percaya Tuhan sanggup membuka jalan berkat, bahkan dengan caranya yang ajaib. Jangan pernah menyerah, berharap kepada Tuhan. Seperti pujian tadi, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Puji Tuhan. Biarkan renungan kita pagi hari ini menuntun kita mengenal jalan Tuhan, untuk kita bisa hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Menjadi hakim bagi sesama jangan dilakukan, tapi ampunilah. Mengampuni adalah melepaskan hak untuk menghakimi orang lain. Mengampuni adalah melepaskan hak untuk menghakimi orang lain. Jangan jadi hakim bagi sesama, tapi mari belajar mengampuni supaya kita menjadi orang yang merdeka. Kita belajar 4 hal hari ini. Hiduplah dengan hati nurani yang murni, yang penuh integritas, yang akan menolong kita hidup merdeka dan apa adanya, dan pasti akan jadi berkat. Yang kedua, mari tuntun orang, ajak orang untuk hidup dalam kebenaran dengan penuh kasih, dengan bahasa yang santun, dengan cara yang baik. Maka orang akan respect dan akan bisa hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, mari belajar mempercayai bahwa ada pertolongan Allah nyata di hidup kita. Dan yang keempat, mari mengampuni, karena mengampuni adalah melepaskan hak untuk menghakimi orang lain. Biarkan hari ini jadi hari yang penuh berkat buat kita semua. Hari ini akan menjadi hari yang penuh kemenangan bagi kita semua. Kita akan berdoa bersama. Hari ini ada yang bergabung dari Sulawesi Tengah, dan dari mana ini ada yang chat ke saya. Ya, Tuhan menolong. Dari Malaysia ini chat saya, orang yang lama nggak ketemu. Ya, puji Tuhan, dan menolong kita. Kita akan berdoa supaya banyak orang disertai Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran yang sudah kami pelajari melalui kehidupan Paulus. Ajari kami menjadi seorang yang hidup dalam integritas, dalam kemurnian hati, tidak seperti tembok yang dicat putih yang nampak indah padahal di dalamnya kotor. Ajar kami hidup dalam integritas, menyadari betapa Allah ada di sekeliling kami, akan membuat kami berani hidup di dalam integritas. Mampukan kami hidup di dalam kasih, supaya kami bisa menegur, menasehati, menuntun orang untuk hidup di dalam kebenaran dengan penuh kasih. Taruh kuasa atas perkataan kami, supaya melalui perkataan kami banyak orang ditolong untuk hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Seringkali kami lemah, seringkali kami putus asa melihat fakta, situasi, kondisi yang kami hadapi. Tetapi kami yakin ada pertolongan Tuhan yang ajaib, yang sanggup Tuhan buat. Seperti Paulus yang tidak mungkin dia mencari solusi sendiri untuk keluar, untuk lepas dari penjara.
tetapi Engkau sanggup membuat jalan dengan cara Engkau mengirimkan seseorang untuk bisa membuat Paulus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu juga yang kami yakini bisa terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami menghadapi jalan buntu. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan membuat jalan bagi kami untuk kami menang bersama dengan Tuhan. Bahkan mampukan kami jika kami sedang menghakimi orang lain menjadi hakim. Ampuni kami, dan kami mau belajar mengampuni, karena pengampunan adalah melepaskan hak untuk tidak menghakimi orang lain. Tuhan, mampukan kami untuk mempraktekkan hal-hal ini di sepanjang hari ini. Jika ada di antara kami yang sedang berjuang dengan kejujuran, dengan kemurnian hati, Tuhan tolong supaya kami dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, dalam kemurnian hati. Kalau ada di antara kami yang harus belajar hidup dalam kesabaran, hidup di dalam kasih, belajar menyampaikan berkata-kata yang baik, Tuhan tolong supaya dari perkataan mulut kami keluar hal-hal yang membangun orang lain. Jika kami sedang mengalami keraguan akan pertolongan-Mu hari ini, Tuhan, ampuni kami karena kami tidak mempercayai Tuhan. Tapi biarkan sekarang kami belajar mengandalkan Engkau dan terus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami. Kalau kami sedang tidak bisa mengampuni, kami menyimpan kepahitan, mampukan kami untuk kami berani melepaskan pengampunan, melepaskan hak untuk menjadi hakim bagi sesama kami. Dan biarkan kami mengalami kebebasan di dalam hati, dan kami bisa menjadi orang yang merdeka melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami yang sedang berjuang dalam hidup kami. Biar Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan dengan segala hal yang terjadi. Tantangan demi tantangan yang kami hadapi, kami tahu Engkau Allah yang akan menuntun, Engkau Allah yang akan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini, biar Tuhan menolong, Tuhan menuntun kami semua. Berkat kemurahan Tuhan menuntun setiap kami. Apa yang kami makan, minum, pakai di sepanjang hari ini, kami yakin Tuhan akan berikan, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan kasih karunia Allah. Tantangan demi tantangan yang kami hadapi di sepanjang hari ini, kami yakin kami akan memenangkannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang dikerjakan, sebagai karyawan, pedagang, petani, tukang becak, ojek online, apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati, lipat gandakan hasilnya, sehingga bisa dipakai untuk mencukupkan hidup mereka sehari-hari. Dan biarkan kami juga berani memberikan untuk Tuhan, untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur, kami siap jalani hari kami bersama dengan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Wah, ada dari Riau juga bergabung. Tuhan memberkati sepanjang hari kita. Ketemu lagi besok pagi. Tuhan memberkati. God bless you.